Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Hayuni dengan NIM 210710087 dari jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2021 di Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan membagi tutorial untuk menentukan luas permukaan tabung menggunakan aplikasi GeoGebra. Bagi teman-teman yang belum mendownloadnya, disarankan untuk mendownloadnya terlebih dahulu, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra Classic. Langkah yang pertama, kita klik di tool luncuran, kemudian klik bebas pada grafik, dan gantikan namanya jadi R. Untuk keterangan jari-jari, dengan minimum -8, maksimumnya 8. Nah, bagi teman-teman ingin membuat minus atau plusnya, maksimum atau minimumnya, sesuai kebutuhan teman-teman saja. Kemudian, oke-kan. Selanjutnya juga mengulangi seperti yang tadi, klik luncuran, kemudian klik bebas, terus menggantikan namanya menjadi T untuk keterangan tinggi atau ketinggian. Dengan minimumnya kita samain saja sama yang jari-jari, -8, maksimum 8. Kemudian oke-kan. Langkah selanjutnya yaitu pilih di tool lingkaran dengan pusat jari-jari. Di sini saya klik di pusat 0,0, kemudian ketik R, keterangan dari luncuran tadi, jari-jari dan ketinggian. Pertama kita klik R dulu untuk keterangan jari-jari, kemudian oke-kan. Sebelum kita melanjut ke tahap selanjutnya, kita menguji dulu apakah luncuran ini berfungsi terhadap grafik. Ternyata berfungsi. Langkah selanjutnya, klik atas kanan, titik 3 atas kanan, kemudian pilih tampilan grafik 3D. Nah. Jika sudah di tahap ini, kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya, yaitu klik sembarang tempat di tampilan 3D, ini, tampilan grafik 3D, kemudian pilih piramida, lalu pilih paksa ke prisma atau silinder. Kemudian teman-teman klik di lingkaran alas tabung, dengan mengisi ketinggiannya tadi untuk keterangan ketinggian yaitu T sesuai di luncuran. Kita uji dulu apakah luncurannya berhasil. Ternyata berhasil. Langkah selanjutnya untuk membuat luas jari-jari, kita klik di tool luas garis di antara dua titik. Kemudian kita hubungkan titik A di grafik biasa ya teman-teman. Di titik A ke titik B. Bagi teman-teman ingin membuat titik B-nya di atas juga boleh, di samping kiri juga boleh, di bawah juga boleh. Selanjutnya yaitu pilih di tool garis sejajar, kemudian kita klik di grafik 3D ini yaitu di titik B ke koordinat Y. Maka muncullah garis ini yaitu garis I. Kemudian pilih di tool lagi perpotongan antara dua objek. Selanjutnya klik
di garis I ini, dan lingkaran tutup tabung. Nah, muncullah titik baru, yaitu titik C. Nah, langkah selanjutnya yaitu pilih tool garis sejajar lagi. Kemudian klik titik C ke koordinat X. Nah, jika tampilannya sudah begini, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kemudian pilih ruas garis di antara dua titik lagi. Lalu hubungkan titik B ke titik C. Nah, langkah selanjutnya yaitu pilih di tool garis sejajar lagi. Kemudian klik titik A ke koordinat Y. Nah, maka di sini terdapat titik potong antara garis I dengan garis L. Lalu pilih tool ruas garis di antara dua titik. Kemudian hubungkan titik A ke perpotongan antara garis L dengan garis J. Kemudian muncullah titik baru, yaitu titik D. Nah, langkah selanjutnya, kita pilih tool ruas garis di antara dua titik. Ini lagi. Kemudian teman-teman hubungkan antara titik A ke titik D. Langkah selanjutnya, sembunyikan titik. Nah, titik mana yang kita sembunyikan? Yaitu titik. Maksudnya di sini sembunyikan garis I, garis L, dan garis J. Nah, garis I di titik B dan sumbu Z. Nah, hilangkan di sini teman-teman. Kemudian kita sembunyikan lagi garis J di mana di titik J ke sumbu X. Oh ya teman-teman, di sini kita lupa menghubungkan titik C dengan titik D. Dan pilih lagi di ruas garis di antara dua titik, yaitu titik C ke titik D. Baru kita boleh sembunyikan garis J. Nah, kemudian sembunyikan lagi garis mana, yaitu garis ini, garis L. Di titik A ke sumbu Z. Nah, dan langkah selanjutnya kita juga sembunyikan, yaitu garis koordinat pada tampilan 3D ini, yaitu dengan klik kanan atas di titik 3, kemudian pilih tampilan spreadsheet, kemudian pilih di ujung sini, dan pilih kosong. Nah, tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman kurang menyukai warna ini, teman-teman boleh menggantikan warna dari tabung ini untuk membedakan yang mana tutup, selimut, dan alas. Ini kita ubah warna abu-abu saja. Alasnya juga warna abu-abu. Untuk selimutnya kita ganti warna. Nah, langkah selanjutnya, kita masukkan rumus pada aljabar ini. Kita masukkan rumus. Rumus apa yang kita masukkan? Yaitu
rumus dari yang kita cari tadi, yaitu luas permukaan tabung. Nah, rumus dari luas permukaan tabung yaitu LP sama dengan, kita bisa menggunakan keyboard yang ada di aljabar ini ya teman-teman. 2 dikali V dikali R dalam kurung R ditambah T. Kemudian teman-teman enterkan. Nah, masuk di rumus. Nah, apabila teman-teman ingin mencari volume tabung, selimut tabung juga boleh. Misalkan di sini volume tabung. P sama dengan V dikali R kuadrat kemudian dikali T. Kemudian enterkan. Nah, langkah selanjutnya yaitu sisipkan teks. Ini sisipkan teks. Kemudian klik bebas pada ini tabung yang sudah kita buat. Kemudian kita masukkan yaitu R sama dengan, supaya dia mengikuti, kita boleh tulis keterangan yang ada di luncuran tadi, yaitu dengan klik selanjutnya. Kemudian pilih di logo GeoGebra ini. Kemudian pilih R. Sentimeter. Kemudian oke kan. Nah, muncul dia kan? Sama dengan di sini dan di sini. Boleh sesuai ya kan? Sesuai kebutuhan teman-teman. Sudah mengikuti. Kemudian kita sisipkan lagi teks dan klik bebas pada tabung juga. Kemudian kita di sini pilih tinggi. Nah, tinggi sama dengan juga sama di tempat yang tadi. Kemudian kita klik T sentimeter. Kemudian oke kan. Nah, juga mengikuti ya teman-teman. Kita pindahkan. Nah, bagi teman-teman yang ingin menampilkan hasil dari jari-jari 2,6 dan ketinggian 4, teman-teman bisa klik sisipkan lagi. Klik bebas lagi. Dan buat di sini luas permukaan tabung sama dengan, juga sama. Kita klik lagi di logo GeoGebra. Kemudian kita pilih LP. Mengapa LP? Karena sesuai dengan yang ada di yang rumus kita buat tadi di aljabar ini, atau ya di sini kita samain. Nah, itu sentimeter kuadrat. Untuk kuadrat, teman-teman bisa klik di alfabet ini, kemudian pilih kuadrat. Kemudian oke kan. Nah, muncul dia kan. Jika teman-teman ingin melihat di sini juga boleh, hasilnya juga sama. Hasilnya juga sama. Oh, untuk mencari volume, untuk tampilkan volume di tabung ini juga bisa. Tahapnya juga sama seperti tadi.
Jadi dapat disimpulkan, luas permukaan tabung dari jari-jari 2,6 cm dan ketinggian 4 yaitu 107,82 cm kuadrat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini menjadi hikmah bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.